Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Aku hari ini mau bawain pick a card untuk pekerjaan atau karir di tahun 2022. Kalau kemarin-kemarin kan udah romance udah, terus yang general reading juga udah gitu kan. Romance-nya malah ada dua lagi, ada yang single, ada yang sudah berpasangan. Nah ini khusus untuk pekerjaan dan karir sepanjang tahun ini, dan ini for fun aja. Pilih kartunya hanya satu aja, ambil yang resonate, ambil informasi yang menurut kalian baik, dan sisanya kalau emang nggak sesuai jangan dipikirin. Dan kalau misalnya juga nggak tidak menyenangkan di hati, message-nya juga nggak usah dipikirin ya. Aku di sini pakai 3 deck, tapi ada beberapa nomor yang kartunya keambil 2 gitu. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4. Ada yang 2 lebih satu lah kartunya. Jadi bukan karena pilih kasih ya, tapi karena waktu aku shuffle dia mau ikut gitu yang satunya. Ya, coba dipilih 1, 2, 3, 4. Oke, aku bacain yang nomor 1. Aku baca dulu ya. Wah, ini yang dapat 2 ekstra kartu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 1, aku ngerasa energi kalian ya secara individu tuh sangat menarik, sangat atraktif, sangat appealing. Jadi mungkin ini pekerjaannya di bidang sales atau marketing, atau orang-orang yang ketemu banyak orang, atau mungkin di bidang properti. Nah, kamu terbilang jago sama bidang kamu. Bisa dianggap orang-orang tahulah kamu siapa, dan emang kamu terkenal sangat mahir melakukan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini ada mengundang kecemburuan sosial gitu. Tapi jangan khawatir, karena emang kalau kita diciptakan untuk melakukan sesuatu, tahu kan setiap manusia itu kan ada jodoh masing-masing ya, mau itu jodoh romantis atau jodoh pekerjaan. Nah kalau emang itu sudah tempatmu, itu sudah bidangmu, dan kamu mahir melakukannya, sampai-sampai kayak misalnya orang suka mikir, kok gue aja yang udah lama menggeluti bidang ini aja nggak sebegitunya gitu ya, nggak sejago dia, nggak sejago kamu gitu kan. Nah itu jangan dipikirin, nggak usah masalah, karena setiap orang rezekinya masing-masing ada. Dan malah di sini kamu harus tetap fokus dan menggunakan intuisi. Jangan terlalu dengerin omongan orang lain atau politik di kantor gitu. Bener-bener mencurahkan your mind and soul ke dalam bidang ini, karena memang bidang ini tuh ibarat kata misalnya Tuhan udah kasih satu kursi untuk kamu di tempat ini, dan itu adalah hak kamu, dan kamu gunakan sebaik mungkin sebagai amanah gitu. Jadi kayak kita dikasih nih, misalnya aku sebagai penerjemah gitu kan, aku udah nggak mikirin lagi tuh penerjemah lain tarifnya berapa, apakah aku merasa tersaingi apa enggak. Aku nggak mikirin itu. Mungkin orang bilang aku naif ya, aku nggak mau tahu tentang tren translator di luar sana. Aku cuman ngerasa kalau memang sudah saatnya misalnya tarifku naik, aku akan naik gitu kan, dan aku menjalani pekerjaan ini sebagai titipan dari Tuhan karena kepercayaan untuk melakukan ini. Begitu juga kamu gitu. Makanya di sini
eh Bentar ya. Bener-bener nikmatin senikmat-nikmatnya yang kamu jalanin. Dan kalaupun ada masalah, jangan sampai masalah itu mengganggu, because you are doing the right thing. Kamu udah di jalan yang benar. Dan sepanjang tahun ini wajar aja ya kalau misalnya orang sedang dalam posisi yang naik daun atau karirnya bagus, pasti akan ada yang cemburu, akan ada yang iri hati, itu pasti ada. Nah, di sini disarankan ya be generous aja. Jangan pelit sama ilmu. Kalau memang ada yang nanya, kasih tahu gitu. Tapi ya tentu dengan cerdas ya, jangan sampai kita juga ngasih tahu rahasia perusahaan atau rahasia kita sendiri, bagaimana kita menggeluti itu. Tapi kalau yang umum-umum nih, kayak misalnya sharing aja, bagaimana kamu kok bisa dengan gigih menggeluti ini, misalnya orang lain cepat nyerah, apa sih kuncinya dalam pekerjaan ini kamu bisa gigih. Nah, itu di sharing ya, karena ini akan membalance kecemburuan sosial yang disebabkan oleh kesuksesan kamu. Jadi orang mau jealous juga ya biarin aja. Tapi akan banyak orang juga merasa bahwa kamu tidak pelit ilmu kok. Jadi orang kalau misalnya mau menghasut kamu pun juga akan mikir, oh si ini tuh sukses kan dengan cara yang gak benar gitu, misalnya gini. Tapi karena kamu tidak pelit ilmu, maka orang lain juga akan lihat bahwa enggak kok, dia buktinya sharing aja tuh ke kita gimana caranya bisa misalnya close the deal, bisa dapetin kontrak, bisa dapetin harga yang tinggi gitu ya. Jadi pakai intuisi, karena intuisi kamu tajam, kamu tahu apa yang harus kamu omongin. Kamu juga cukup kreatif, bener-bener trust yourself, percaya sama diri sendiri, percaya bahwa Tuhan selalu ngebimbing kamu, dan generous ya, murah hati, dermawan sama ilmu. Bantu orang yang memang kamu bisa lihat kan, orang kan gak semuanya ngomong minta dibantu, tapi yang berpotensi kan juga gak semuanya ada potensinya. Nah, pilih-pilih juga gitu ya. Bantulah orang yang memang mau dibantu gitu. Being helpful itu selalu membuahkan karma yang baik. Dan kalau kita rajin membantu, rajin sharing ke orang gitu ya, nggak pelit ilmunya, nggak pelit presence kita gitu ya, kehadiran kita tuh ada juga ketika dibutuhkan, itu pasti jalan kita akan mulus aja kok. Akan banyak bantuan juga dari alam semesta. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, ini juga salah satu kartu yang keluarnya ekstra. Jadi dia 2 kartu datangnya. Bentar ya. Ya, kalau buat yang nomor 2, pekerjaan kamu mungkin aja melibatkan banyak orang kayak yang nomor 1, mungkin juga sendiri. Cuman yang pasti di sini kamu ngerasain tekanan yang cukup lumayan lah ya sepanjang tahun ini. Mungkin akan ada hal-hal yang mengusik tuh bukan berarti datang dari luar kemudian mau menjatuhkan kamu, tapi ini lebih kepada stres yang dibikin sama diri sendiri. Jadi jangan sampai gini, ini kan ceritanya kan prediksi setahun ini ya. Jadi kalaupun nanti ada tuntutan dari pekerjaan yang tidak biasa gitu, misalnya di luar job desk atau hal baru yang bikin kamu gak nyaman, nah ini harus dijaga. Ini ada gambar otak ya, ada gambar otak, terus ada stres, ada working center tuh tulisannya di sekelilingnya. Ini adalah stres yang ditimbulkan dari diri kita sendiri. Kenapa? Soalnya kartu-kartu yang lain itu ngasih tahu bahwa sebenarnya kalau kamu minta bantuan, orang akan mau kok ngebantuin kamu. Tuh. Open your arms
to receiving, dan ada no scorekeeping sama resilience. Artinya sepanjang tahun ini mungkin memang adalah tahun tempaan untuk pekerjaan, dan harus bisa melihat sisi positifnya. Soalnya kita gimana bisa menjadi seseorang yang mahir dalam suatu bidang kalau kita nggak ditempa. Nah, dalam penempaan ini pun kamu akan dapat banyak bantuan. Jadi sebenarnya Tuhan itu kalau ngasih kita suatu cobaan, sebenarnya dibarengi dengan banyak sekali bantuannya kok. Keren ya. Jadi kalau misalnya orang suka bilang, oh ini adalah cobaan gitu, enggak, Tuhan sedang menguji. Iya, memang menguji. Mengujinya itu menguji keikhlasan menjalaninya, tapi karena dia sangat maha penyayang dan pengasih, sambil dikasih ujiannya, sambil dikasih kemudahannya. Kayak orang lari, kalau lari maraton misalnya nih ya kamu harus lari panjang gitu, tapi di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang kasih minum, ada yang ngipasin gitu misalnya, ada yang nyemangatin. Itu yang terjadi akan seperti itu. Jadi ada penempaan karena kamu akan menjadi seorang yang mahir, dimaksudkan untuk mahir dalam bidang itu. Dan selagi menjalani pendidikan, training, atau belajar hal baru ini, akan ada orang-orang yang ngebantuin, mau itu orang tua atau keluarga, jadi kondusif gitu ya, mendukung passion kamu, atau mungkin kemudahan-kemudahan yang lain akan muncul. Nah, jadi di sini pesannya buat kamu, jangan sampai pikiran kamu bermain sehingga menganggap bahwa ini adalah suatu ujian yang berat. Sesungguhnya nggak berat. Kita selalu dapat suatu pelajaran yang pasti kita bisa kok ngerjainnya. Kita selalu dikasih PR yang bisa kita kerjain. Ya, jadi pikirannya dijaga, jangan cepat nyerah. Nih, resilience. Jangan cepat nyerah. Kalau emang kira-kira down, lebih baik kamu curhat, keluarin isi hati kamu ke sahabat atau ke buku diary gitu ya, terus dengerin YouTube yang motivasi gitu. Nah, itu akan nambah semangat lagi. Dan no scorekeeping ini artinya jangan nginget-nginget kegagalan di masa lalu. Ya, karena itu akan nambahin beban pikiran. Karena sesungguhnya kita tidak ditakdirkan untuk gagal dalam hidup ini. Lagian apa sih gagal? Gagal itu kan cuman kayak, oh berarti belum lulus pelajarannya, berarti belum banyak pengetahuannya, jadi harus diulang lagi. So, I think this is a good card menurut aku ya, karena berarti ada perkembangan diri di sini, dan perkembangan diri ini benar-benar, kalau aku boleh cerita ya, mirip sama yang aku jalanin sekarang. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, jangan at first trial, ketika kita pertama kali mempelajari sesuatu, kita harus udah tahu nih pasti bisa gagal. Itu wajar, dan kegagalan itu sangat wajar. Kayak aku yang aku alamin, setiap kali aku tahu nih, aku tuh orangnya sangat mudah down. Sangat mudah down, makanya aku sangat beruntung punya suami yang kebalikannya, down. Dia bukan seorang yang downer yang gimana-gimana. Dia kalau down ya mudah untuk bangkit lah. Nah, kemarin aku mencoba belajar pole dancing. Pole dancing itu sulit ya, luar biasa. Sekali trial aku down sekali karena aku lihat peserta yang lain, dan itu aku nggak tahu ya, peserta yang lain udah bisa naik tiang, men. Tahu kan pole dancing, tari tiang tuh, kayak panjat pinang, aku nggak bisa naik. Jadi aku yang pulang tuh yang kayak aku nggak mau datang lagi gitu. Sampai aku curhat nih sama aku kenalan kan di Instagram, dia pole dancer juga, lagi latihan juga, dan tubuhnya cukup berisi lah gitu, mirip-mirip itu sama aku. Akhirnya dia bilang, gak apa-apa kok mbak, aku juga baru bisa naik setelah 1 tahun, yang penting kamu suka gitu. Jadi di situ aku kayak terharu gitu, ternyata gagal di awal itu biasa ya gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang gini teman-teman, kayak aku udah yoga 5 tahun. Jadi yoga tuh buat aku, walaupun tetap aja ya, kalau emang kita mau postur yang baik, itu pasti kita harus ngerasain sakit dan pedihnya. Tapi bukan hal yang baru, dan aku udah bisa bilang bahwa tubuh aku kuat untuk ikut yoga.
Dan aku udah menggeluti translation dan mengedit ya, menyunting terjemahan orang udah kurang lebih 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi itu sesuatu yang udah biasa aku lakukan dan aku bisa bilang I'm good at that. Aku cukup mahir menyunting terjemahan orang gitu. Nah, karena merasa udah cukup mahir, merasa pintar, merasa jago, ketika belajar sesuatu yang baru, kita jadi beginner lagi, itu kecewanya luar biasa. Itu sangat manusiawi, sangat wajar. Kita lupa bahwa setiap hal yang baru itu dimulainya dari nol. Jadi aku kagum sama orang-orang yang dia sudah mahir, udah jago sekali dalam suatu bidang dan mau belajar hal lain dan mulai dari nol lagi kayak anak SD nggak tahu apa-apa dan dia nggak merasa down. Aku sangat salut dengan orang seperti itu. Nah, kamu diharapkan menjadi orang seperti itu. Ketika ditempa dan kemudian melakukan kesalahan atau kok ternyata sulit, jangan menyerah karena this is a good way to challenge yourself. Ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih untuk kamu bertumbuh. Nah, kamu akan berterima kasih kepada dirimu kalau misalnya kamu nggak menyerah ya. Dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kamu akan lihat ke belakang, ternyata gue bisa kok gitu. Ya, just enjoy the process, jaga pikirannya, jangan mikir negatif, ini semua hal baik. Itu yang nomor 2. Nomor 3. Oke, bentar. Ini gue salah duduk nih kayaknya sampai kesemutan. Bentar ya. Nomor 3 ini dapat kartu lungs, breathing center ya, sadness, ada courage, truth, kayak gini, reach for the stars, and perfect match. Jadi mungkin buat kamu yang pilih kartu nomor 3, ada kemungkinan kamu saat ini sedang mencari pekerjaan yang cocok buat kamu. Jadi ini belum tentu kamu udah dapet gitu. Nah, di sini dibilangnya jangan nyerah untuk nyari ya. Carilah yang benar-benar yang kamu suka, yang ngepas sama kamu. Karena percuma kita melakukan sesuatu kalau kita nggak ngerasa this is not me gitu ya. Dan di sini dibilang reach for the stars. Jadi jangan cari yang, misalnya kamu punya kemampuan untuk menjadi seorang manajer, atau kamu punya kemampuan lebih deh pokoknya ya. Kemudian kamu berpikir, gue gak sanggup kali nih, mendingan gue kerjain sesuatu yang kurang gitu loh. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena di sini dibilang reach for the stars, artinya kalau emang kamu kemampuannya tinggi, maka lakukanlah pekerjaan yang memang sama levelnya dengan kemampuan kamu. Dan di sini sih dibilangnya karena di sini ada kartu perfect match. Di sini sih dibilangnya tahun ini mungkin kamu akan dapat perfect match itu, pekerjaan yang cocok atau partner pekerjaan yang cocok gitu kan. Kadang-kadang juga ini berlaku untuk orang-orang yang mencari partner bisnis gitu kan. Mungkin saat ini kamu ngerjain sendiri dan udah saatnya untuk punya partner. Nanti kamu akan dapat, dan tentu jangan sampai berpartner sama orang yang salah, karena di sini ada gambar paru-paru. Konon katanya nih sesuatu yang cocok buat kita, mau itu pasangan, mau itu partner bisnis, mau itu pekerjaan, akan membuat kita bernafas dengan baik. Jadi misalnya gini, kamu interview kerjaan baru. Ketika kamu masuk gedungnya, melihat orang-orangnya, terus kamu merasa rileks di situ, dan ketika kamu bertemu orang gitu kan di interview dan kamu rileks ngerjainnya, itu berarti it's a good sign, itu pertanda yang baik, itu berarti pekerjaan yang cocok. Sama ketika kamu ketemu orang, misalnya calon partner bisnis nih, terus kamu ngomong sama dia rasanya nyaman, nafas kamu lega, pokoknya patokannya nafas aja. Kalau nafas kamu plong, nafas kamu lega, berarti dia partner bisnis yang baik. Dan begitu juga kebalikannya, kalau kamu ngerjain sesuatu, kamu langsung sesak nafas, jantung kamu berdebar-debar gitu kan, nafas kamu gak enak,
ya it's a red flag, ya bendera merah, artinya ini udah pasti nggak cocok. Sama kalau kamu bersama seseorang dan bersama orang itu kamu jadi gelisah, jangan biar kata dia tampilannya keren gitu ya, bisnis plannya tuh luar biasa, menjanjikan, tapi ketika ngomong sama dia, kamu ngerasa terengah-engah atau merasa sesak nafas atau merasa nggak enak di badan, itu sesungguhnya intuisi kamu sedang kasih tahu bahwa ini bukan partner bisnis yang cocok. Dan kalau belum dapat, jangan nyerah, pasti akan dapat. Pokoknya cari terus, pekerjaan ini dicari terus. Dan kalau misalnya khusus buat kamu yang udah punya pekerjaan juga, ketika kerjaan kamu sekarang membuat kamu tidak merasa nyaman gitu ya, nggak ada salahnya kamu cari lagi. It's okay. Kita selalu punya jodoh di mana-mana. Kalau yang ini nggak cocok buat kita, berarti ada yang lebih baik. Itu bukan hal yang klise. Emang kayaknya, kedengarannya setiap orang juga selalu ngomong gitu, mungkin ada yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi emang bener, emang ada yang lebih baik. Kalau sesuatu udah sampai merugikan kita, membuat kesehatan kita menurun, jangan ragu untuk melepaskan gitu, dan jangan khawatir dengan rezeki itu tidak berpindah tangan. Kalau emang itu adalah rezeki kamu, Tuhan akan datengin itu kok. Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir, eyes, window of the soul. Wah, cakep nih. Purification, white rose. Ya, jadi di sini ada kartu detoxnya si white rose ini, purification. Tahun 2022 ini dalam hal pekerjaan, gimana ya ngomongnya? Mungkin harus menentukan prioritas kamu apa. Mungkin awalnya pekerjaan ini rasanya memang cocok buat kamu kan, tapi kadang-kadang kita gitu, di awal kita fokus, tengah-tengah kita mulai oleng tuh, mulai ngelihat hal lain, mulai ngelihat bahwa kayaknya kerjaannya dia lebih oke. Kayaknya kalau gue ngejalanin bisnis ini lebih enak nih gitu. Jadi kartu mata ini kayak nunjukin lapar mata. Jadi ada excessive lust di sini, ada keinginan yang berlebihan. Ini yang harus didetox. Selama tahun 2022 ini mungkin akan banyak tawaran yang menggiurkan, atau kamunya sendiri merasa di sekeliling kamu kok orang-orang kayaknya enak aja gitu kan, ngerjain ini ngerjain itu. Nah, jangan sampai keikut. Ya, jadi purification ini, detox ini sebenarnya dari hal-hal yang nggak perlu. Jalanin yang udah ada, yang sudah Tuhan amanahkan sekarang, pekerjaan yang ada, jalanin dengan baik. Kalau bosen ya cari hiburan. Gitu aja sih, sesimpel itu. Di sini dibilangnya lighten up ya. Jadi sering-sering ketawa, sering-sering cari hiburan, nonton yang lucu-lucu gitu, biar nggak jenuh. Ya, jadi kejenuhan itu jangan sampai bikin lapar mata. Karena excessive lust itu, nafsu yang berlebih itu nggak pernah baik hasilnya. Gitu aja sih. Ingat-ingat dulu awal kita menjalani ini tuh tujuannya apa, dan peganglah komitmen itu. Sama kayak orang nikah gitu kan, tujuan awalnya tuh apa, peganglah komitmen itu. Karena di sepanjang jalan pasti banyak kok yang menggiurkan gitu kan. Ya, jadi yang untuk nomor 4, 2022 ini adalah tahun untuk balikin lagi ke tengah sebenarnya niat awalnya menjalani pekerjaan ini apa. Dan untuk kamu yang belum punya pekerjaan, fokusin sukanya apa. Jadi jangan sampai banyak banget yang mau dikerjain sehingga energi kamu habis. BM ya, jangan BM deh judulnya, temanya nih 2022 untuk yang nomor 4, jangan banyak mau. Kemauan yang berlebih itu hanya akan membuat kita kehabisan energi, dan sehingga hasil yang kita lakukan terhadap pekerjaan tuh nggak akan bagus. Fokus sama satu hal,
dan lakukan sepenuh hati dengan penuh syukur. Dan yang belum punya pekerjaan, fokus prioritasnya apa dulu gitu. Misalnya kamu bakatnya banyak, senang sama banyak hal, pilihlah minimal ya maksimal 3, kemudian kalau bisa dikerucutkan lagi menjadi satu hal dan kejarlah hanya itu saja gitu. Itu pesan untuk 2022 untuk karir dan pekerjaan. Semoga membantu, semoga ada yang resonate. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.